Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Putra Merdiansyah dari kelas TL3B NPM 180304042. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 dari tugas akhir yang disusun oleh Al-Karikara Okla Ratu Andanaba NPM 170101014 dengan judul alat pemotong kentang dengan menggunakan sistem solar cell atau potato cutting using solar cell system. Di sini penulis dibimbing oleh Sugeng Dwi Rianto STMT, lalu Riani Prima Dewi STMT. Baik, langsung saja kita menuju ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Kentang atau Solanum tuberosum lin merupakan salah satu komoditas yang mendapatkan prioritas dalam program penelitian dan pengembangan sayuran. Selain itu, kentang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai sumber karbohidrat dalam menunjang program diversifikasi pangan, komoditas ekspor, non-migas, dan bahan baku industri pengolahan. Kentang juga merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi yang dapat mendatangkan keuntungan atau cash crop bagi pengusaha industri makanan olahan, pedagang, dan petani yang membudidayakannya. Kentang adalah makanan yang bernilai gizi tinggi dan lengkap, serta dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Di Indonesia, dua jenis produk olahan kentang yang menunjukkan kecenderungan semakin populer dalam pola konsumsi masyarakat adalah kentang goreng atau french fries dan keripik kentang atau potato chips. Kemudahan penyajian keripik kentang ternyata tidak semudah menyiapkannya, karena harus dimulai dengan proses pemotongan kentang segar menjadi irisan tipis. Pekerjaan ini lazimnya dikerjakan secara manual menggunakan pisau dapur. Pada masyarakat pedesaan atau home industry, untuk produksi keripik kentang dalam skala kecil mengeluhkan tagihan listrik yang besar apabila menggunakan mesin otomatis, sehingga diperlukan mesin pemotong yang dapat memperbaiki kekurangan dari mesin-mesin pemotong yang telah tersedia dengan mengaplikasikan mekanisme baru. Maka dari itu, pada tugas akhir ini akan dibuat pengaturan kecepatan motor menggunakan inverter untuk alat pemotong kentang. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Yang pertama, untuk membuat rancangan bangun alat pemotong kentang dengan menggunakan solar cell untuk penghematan listrik. 2. Menganalisa hubungan antara besar arus, tegangan, dan RPM motor yang dihasilkan oleh pemotong kentang dengan solar cell. 3. Menghitung waktu bertahan baterai saat alat dioperasikan. Untuk manfaatnya, yang pertama, meningkatkan inovasi dalam merancang dan membuat alat yang berguna untuk kedepannya. 2. Sebagai alternatif mesin pemotong kentang untuk industri kecil yang efektif dan efisien. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara kerja alat pemotong kentang dengan solar cell. 2. Bagaimana hubungan antara arus, tegangan, dan RPM motor yang dihasilkan oleh alat pemotong kentang dengan menggunakan solar cell. 3. Berapa waktu bertahan baterai saat alat dioperasikan. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, parameter yang akan diukur dalam tugas akhir ini adalah arus, tegangan, RPM pada motor yang digunakan. 2. Kentang dipotong satu persatu. 3. Menggunakan baterai deep cycle untuk penyimpanan dari solar cell.
4. Batas minimal tegangan baterai yaitu 8 volt. Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini itu ada studi literatur. Metode ini melakukan pencarian literatur untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan sistem yang diinginkan. 2. Metode observasi. Metode ini melakukan penelitian dan mempelajari peralatan yang sudah ada untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai acuan pengembangan alat. Yang ketiga, perancangan sistem. Metode ini merupakan tahap perancangan yang dilakukan dengan membuat sistem hingga selesai sesuai perencanaan yang dibuat. 4. Pengujian alat. Metode ini dipakai untuk memperoleh data-data hasil pengukuran dan mengetahui bagaimana alat tersebut bekerja. 5. Perbaikan alat. Metode ini dipakai untuk memperbaiki alat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 6. Penyusunan laporan. Merupakan tahap akhir di mana kegiatan yang telah dilakukan dari awal sampai selesainya pembuatan program dan akan dibuat laporan beserta kesimpulan. Untuk sistematika penulisan laporan, untuk memberikan gambaran jelas mengenai susunan materi yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini, sistematika penulisan laporan sebagai berikut. Untuk bab 1 pendahuluan, bab ini berisi hal-hal sebagai berikut. Ada latar belakang, berisi argumentasi alasan penting yang mendorong dikemukakan judul TA tersebut dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka. Sedapat mungkin didukung dengan data-data atau pandangan pihak lain untuk menguatkan adanya permasalahan. Kemudian tujuan dan manfaat, menyatakan hal-hal yang ingin dicapai dalam tugas akhir tersebut, misalnya untuk membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu model. Manfaat, menyatakan efek positif atau kegunaan praktis dari hasil TA yang ditinjau dari berbagai sisi. Kemudian rumusan masalah, menjabarkan secara jelas permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam mencapai tujuan dalam bahasan TA atau tugas akhir. Setiap masalah dalam rumusan masalah harus diusahakan jawaban atau pemecahannya. Lalu batasan masalah, menyatakan hal-hal yang dibatasi dalam pengerjaan tugas akhir sehingga pembaca dapat memahami sebatas mana pekerjaan dilakukan. Metodologi, menyatakan pendekatan atau metode atau cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan pekerjaan atau mengatasi permasalahan di dalam tugas akhir. Sistematika penulisan, menyatakan bagaimana struktur buku dibuat dan menjelaskan apa isi tiap bagian atau bab yang ditulis. Untuk bab kedua ada tinjauan pusaka. Bab ini menjelaskan tentang dasar pemikiran dan teori-teori yang diperoleh dari referensi-referensi yang dipublikasikan secara resmi, baik buku-buku jurnal, makalah, atau tugas akhir sebelumnya yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Bentuk informasi non-publikasi seperti catatan kuliah, pendapat lisan, pengalaman, atau pendapat pribadi sebaiknya tidak diambil sebagai referensi. Bab ketiga, metodologi dan perancangan. Bab ini menjelaskan perencanaan bagian-bagian sistem secara detail yang dimulai dari analisis sistem, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem dari blok diagram, flowchart, sampai dengan ilustri perancangan sistem. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab ini berisi output yang didapat, misal nilai parameter yang sudah diukur dan disimulasikan dan sebagainya. Dari hasil keluaran tersebut kemudian dianalisa dan diinterpretasikan hasil yang didapat tersebut, sehingga pembaca dapat memahami arti kuantitatif dan kualitatif dari hasil keluaran yang didapat.
Bab 5 penutup. Berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan rangkuman dari pencapaian-pencapaian hasil yang telah dilakukan yang berguna untuk pengembangan sistem yang lebih baik lagi ke depannya. Saran sebaiknya bersifat praktis dan mudah dipahami. Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang dirujuk dalam menuliskan atau menyusun tugas akhir ini. Pustaka yang dituliskan adalah pustaka yang memang benar-benar dirujukan dalam buku. Pustaka-pustaka harus diberi nomor menggunakan angka Arab yang diapit oleh 2 kurung siku dan disusun urut abjad. Untuk lampiran berisi hal-hal yang dirasa perlu dan penting untuk dilampirkan dalam rangka mendukung di dalam membaca dan memahami isi buku tugas akhir. Misalnya listening program VBNet, listening program Arduino IDE 1.6.12 dan gambar mekanik. Nah, menurut saya kenapa penulis membuat alat tersebut? Karena mungkin penulis ingin membantu home industry yang masih kesulitan tentang biaya listrik yang mahal dan membantu supaya pemotongan kentang lebih praktis. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.